tahun, tetapi inspirasi yang selalu segar. Mereka berdua sebagai awal dari sekolah Konfusianis itu mengajarkan cara membangun diri menjadi orang, itu terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Tionghoanya adalah Zuoren. Zuoren adalah ungkapan untuk orang yang membangun hidup batin yang bijak dan tindakan yang bajik sebagai pribadi yang mau mengabdi negara. Ini sangat penting sebagai pribadi yang mau mengabdi negara. Jadi mereka belajar bukan hanya untuk pengetahuan diri, tetapi mereka belajar pada zaman Konfusius itu sebagai persiapan untuk membangun diri menjadi bijak dan bajik sebagai abdi masyarakat, sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengabdi negara. Memang Konfusianis dalam Konfusius dan Mencius itu sangat jelas tujuannya adalah membangun negara. Maka filsafatnya seringkali disebut filsafat politik, tetapi jangan bayangkan politik seperti apa yang kita kenal sekarang. Nah, di dalam ajaran Kongzi dan Mengzi, ini nama asli, ini panggilan mereka, Konfusius dan Mencius itu Kongzi dan Mengzi. Terdapat sistem pembinaan manusia yang lengkap. Dan dalam sistem itulah terletak pendidikan anak. Sistem ini saya keluarkan dari buku Konfusius yang disebut Analects atau Lunyi. Nah, saya akan bagikan secara singkat apa yang menjadi isi dari pembelajaran saya. Pertama itu Kongzi, Konfusius, dan sistem pembinaannya. Nah, beberapa halaman pertama ini adalah pribadi Konfusius. Dia lahir pada tahun 551 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 479. Dia seorang keturunan bangsawan Song, negara Song, tetapi status itu sudah hilang beberapa generasi sebelum Konfusius lahir. Dia hidup pada masa Chunqiu, musim semi dan musim gugur di negara Lu, negara feodal dari dinasti Zhou, sebagai rakyat jelata yang miskin. Masa Chunqiu adalah masa genting, dan kalau secara politis masa itu wibawa keluarga Zhou sudah menyusut sehingga tidak mampu lagi menyatukan seluruh negara. Ya. Nah, yang terkenal dari Zhou adalah sistem politik dan sosial mereka yang disebut ritual Zhou. Ritual Zhou itu bagi Konfusius adalah sesuatu yang sangat sempurna. Maka dia sangat suka pada ritual Zhou dan ingin melestarikan itu. Ya, dan dicatat dalam kitab sejarawan bagaimana Konfusius, Kongzi mempelajari ritual Zhou dan naskah-naskah kuno serta berusaha menghidupkan kembali ritual yang sangat kuno, ritual Xia, ritual Shang, dan ritual Zhou, 3 dinasti kuno Cina. Itu semua sebelum Masehi. Dalam proses itulah, dalam proses mempelajari dan mengajarkan, Konfusius menemukan akar dari ritual. Dia sangat suka pada ritual. Maka dia menemukan akar dari ritual, yaitu kasih. Ini terjemahan saya, karena biasanya kata ren, itu yang pertama dalam bahasa Tionghoa yang diketemukan Konfusius, diterjemahkan sebagai righteousness dalam bahasa Inggris, tapi saya lebih suka memakai kata kasih. Oh, benevolence. Ren itu benevolence, tapi saya lebih suka memakai kata kasih. Dan kedua adalah keharusan, yi. Dan ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai righteousness, tetapi saya rasa kurang tepat, maka saya lebih suka pakai keharusan. Tanpa kasih, tidak mungkin melaksanakan ritual. Dan ritual adalah ungkapan dari keharusan. Jadi sesuatu yang harus dibawakan dari dalam itu nanti akan muncul di dalam ritual. Itu kaitan dari 3 kata kunci Konfusius. Ya. Nah, akhir masa Chunqiu itu terjadi krisis politis besar-besaran sudah memuncak, dan itu justru malapetaka itu membuka suatu kesempatan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahwa
bisa muncul guru-guru dalam kapasitas pribadi, guru privat. Tadinya semua guru adalah pegawai negeri yang mengajar dengan kapasitas pegawai negeri hal-hal yang harus dikabarkan pada rakyat. Tetapi Konfusius hidup di dalam zaman terjadi perubahan dan di situ dia bisa muncul sebagai pengajar pribadi. Dan dia mulai mengajarkan 3 gagasan pentingnya, yaitu Ren, I, dan Li. Kasih, kelurusan, dan juga ritual. Itu yang menjadi, itu 3 hal yang menjadi ajaran inti Konfusius. Dan dari ketiganya, Ren, kasih adalah yang sangat penting. Nah, setelah dia wafat, ajarannya dikumpulkan dalam satu buku. Jadi dia nggak menulis sebetulnya. Setelah dia wafat, kata-katanya, tanya jawabnya dengan muridnya, dengan orang-orang terkenal itu dikumpulkan dan dijilid menjadi satu buku yang diberi judul Lun Yu, dalam bahasa asing Analects. Buku itu bukan traktat sistematis lengkap, maka jadi sangat sulit dibaca. Seperti buku-buku yang kita kenal sekarang, melainkan kumpulan tanya jawab singkat-singkat. Jadi ada satu, kalau ada bagian buku-buku dan ada bab-bab, kita jangan bayangkan seperti sekarang karena ada satu bab yang isinya cuma 6 huruf. Yang paling pendek 4 huruf, satu bab isinya 4 huruf, maka tafsirannya sangat sulit. Itulah satu-satunya sumber untuk mempelajari ajaran Kongzi. Dari ayat-ayat Lun Yu itu, saya mencoba membangun sistem etikanya. Saya akan perlihatkan sistem itu dalam bentuk bagan dan menguraikan detail sistem itu supaya kita bisa melihat apa sistem pendidikan Konfusius, apa isinya, dan di mana tempat pendidikan anak. Saya buat bagan ini. Apakah bagan saya bisa dilihat dengan jelas? Karena sangat kecil. Semoga bisa. Bisa, nah, bisa. Bisa ya? Bisa. Saya akan mulai dari bawah. Ikuti cursor saya. Tian, langit. Itu adalah sumber. Sumber seluruh kehidupan. Tian dialami Konfusius sebagai daya yang menumbuhkan keutamaan dalam diriku, maka sumber keutamaan Konfusianis itu adalah langit. Ini penting, langit. Kemudian huruf kedua adalah di atasnya Ren atau kasih. Langit itu daya hidup langit muncul dalam diri manusia sebagai kesadaran kasih. Jadi langit itu memberi daya hidup, dan daya hidup ini muncul di dalam kesadaran manusia yang memang menjadi dominan dalam masa Konfusius hidup sebagai kasih, Ren. Dan kemudian Ren membawa, nanti akan saya jelaskan lebih detail di dalam berikut, tapi sekarang saya browsing up aja. Ren itu pada dasarnya sudah buat suatu keharusan untuk menelurkan kasih itu. Dan keharusan itulah yang disebut yi, yang oleh di dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan righteousness. Tetapi yi sebetulnya adalah keharusan membawakan yang benar dan baik, yang muncul dari konsep kasih itu sendiri. Kemudian yi ini diungkap dalam tindakan nyata oleh tindakan yang disebut ritual. Maka di sini yang ketiga, yang keempat adalah li, ritual. Jadi ritual adalah sarana untuk mengungkap i yang berisi kasih. Nah, ini sistemnya. Ini sistemnya dalam 3 kata kunci, ya. Dan di sini saya tulis di sebelah kiri dari teks itu, nah inilah yang dibina nanti di dalam keluarga, dibina dan dimatangkan di dalam keluarga. Ren, I, dan Li, itu yang dibina dan dimatangkan. Ke arah mana nanti ini bergerak? Li yang pertama, tindakan kasih yang pertama, itu adalah oleh Konfusius disebut Xiao Ti. Xiao itu bakti kepada orang tua, Ti itu penghormatan pada kakak. Dan ini adalah keutamaan induk. Keutamaan induk Konfusianis adalah Xiao Ti. Kalau orang nggak bisa
berbakti pada orang tua dan hormat pada kakak, maka dia bukan manusia yang bermoral. Kemudian Xiao Ti sebagai keutamaan induk muncul dalam berbagai laku kasih. Nah, di sini Wei Ren itu adalah laku kasih. Wei Ren ini ada 5 dalam Konfusianis, dalam ajaran Konfusius, ada 5 yang membuat dia manusia yang sungguh sempurna dalam moral. Yang pertama adalah Kong, yaitu hormat. Yang kedua adalah Quan, kebesaran hati. Yang ketiga adalah Sin. Sin itu sebetulnya percaya. Bisa dipercaya dan bisa mempercayai orang, hurufnya sama. Yang keempat adalah Min, bertekun. Dan yang terakhir adalah kebaikan, Hui. Maka inilah seluruh sistem Konfusianis di dalam ajaran Konfusius sebagai peletak dasar ortodoksi sekolah Konfusianisme. Mulai dari Tien sampai pada 5 keutamaan besar. Ya. Hormat, kebesaran hati, dapat dipercaya, ketekunan, dan kebaikan. Ini dia. Di sebelah kanan ini adalah kalimat-kalimat di dalam kitab Lunyu yang menunjuk pada kata-kata kunci ini untuk menyusun suatu sistem etika dalam Konfusius di dalam Lunyu. Ini bagannya. Suatu bagan yang merangkum ajaran Konfusius yang sangat penting, terutama Ren, Yi, dan Li. Nah, saya maju lagi. Saya akan bicarakan soal kasih sekarang. Ini menarik. Kasih itu kita selalu punya bayangan sesuatu yang afektif, yang rasa, emosi, dan lain sebagainya. Di dalam itu tindakan kedua. Dan di sini huruf Ren, huruf kasih ditulis dengan 2 huruf sebetulnya. Yang di atas itu, yang di sini ini, yang di sebelah atas, itu berbunyi Qian, artinya adalah 1000, angka 1000. Dan di bawah itu hati, Sin. Jadi kasih itu merupakan dikasih digambarkan oleh orang-orang Tionghoa kuno ribuan tahun yang lalu adalah hati yang jumlahnya 1000 secara harafiah. Artinya apa? Hati yang banyak sekali itu mau mengatakan kasih adalah kebaikan tanpa batas, bukan sekedar perasaan, tetapi kesadaran. Kesadaran untuk berbuat baik pada orang lain dan itu tanpa batas. Itu yang pertama, kata kasih. Kata kasih pada perkembangan berikutnya, huruf mereka juga berevolusi, berubah. Kata kasih ditulis dengan huruf ini. Ada huruf yang di sebelah kiri, itu huruf manusia, gambar manusia, dan huruf yang di sebelah kanannya adalah angka 2. Yang ini angka 2. Yang sebelah kirinya adalah huruf gambar manusia. Dan huruf ini sebetulnya mengandung pengertian bahwa menekankan kasih adalah relasional antara aku dan 2 ini mewakili yang lain. Jadi kasih yang tadi 1000 hati itu kebaikan yang tanpa batas, bukan sesuatu yang eksklusif hanya di dalam diri dan self-sufficient, tetapi sesuatu yang harus bergerak keluar dan sesuatu yang relasional untuk tumbuh. Nah, ini gambaran dari kasih. Ya. Jadi kita
muncul puluhan ranting baru. Hidup itu seperti itu, punya daya, dan keluarnya itu baik, maka kasih mereka merupakan gambaran daya hidup yang baik. Itu ambil bagian dari alam, itulah kasih. Dan yang menarik adalah kasih itu selalu relasional. Sejalan dengan gagasan yang hidup pada zamannya, bagi Kongzi, kasih adalah daya baik langit yang ada dan tumbuh dalam diri manusia. Gagasan Kongzi itu berpulang pada pengalamannya, ini dia hampir dibunuh di suatu negara waktu dia mengembara. Dan di situ dia mengatakan, langit melahirkan, langit Tian melahirkan seng keutamaan te dalam diriku. Apa yang Huan Tui, ini musuhnya yang mau membunuh dia, bisa lakukan padaku. Dan dia memang selamat. Dalam kalimat ini, Konfusius mau menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada kekuatan yang lain dari langit asalnya yang membuat dia mampu menghadapi segala persoalan hidup. Maka dia bilang, dengan langit memberikan keutamaan, Huan Tui bisa buat apa padaku? Dia nggak bisa buat apa-apa. Satu kalimat pendek yang sangat mendalam, yang tafsirannya juga nggak pernah selesai. Dari kejadian di negeri Chen itu, Kongzi mengalami daya itu. Kalau saya bayangkan kalimat dan situasinya, karena ini sejarahnya cukup panjang diuraikan, dan saya nggak bisa uraikan di sini. Sebagai kekuatan, daya kasih itu kekuatan yang memberi keberanian, kedamaian, ketenangan, yang muncul dalam kontrol diri yang baik. Itu adalah kasih. Dan ini berbeda sekali dengan murid-muridnya yang melihat bahwa gurunya mau dibunuh, mereka panik dan berteriak-teriak minta Konfusius segera lari. Dan Konfusius bilang, kenapa harus lari? Langit memberikan keutamaan, kekuatan kasih dalam diriku. Apa yang dia bisa lakukan? Punya kontrol diri. Jadi kasih itu bukan cuma sesuatu yang afektif dan seperti itu, tetapi daya dan kekuatan. Itulah kasih di dalam gagasan Tionghoa kuno dan di dalam gagasan Konfusius. Kongzi nggak mengelaborasi pengalaman itu, dia hanya menyampaikan pada murid-muridnya. Ini khas Kongzi. Dia bukan orang yang menganalisa dan lain sebagainya, dia hanya mentransmit, memberikan. Mengzi, muridnya 100 tahun kemudian, jadi Konfusius mati wafat pada tahun 479, Mengzi lahir pada tahun 378. Jadi Mengzi adalah murid Konfusius setelah Konfusius wafat 100 tahun. Tetapi Mencius mempelajari dengan sangat detail dan mendalam ajaran Konfusius. Maka dia menjadi murid yang sangat-sangat luar biasa dari Konfusius, dan dia yang mengangkat kembali Konfusianisme pada zaman peperangan antar negara setelah Chunqiu. Nah, Mencius itu setuju pada pendapat Konfusius, bahkan lebih lanjut mengatakan dan mengelaborasi. Nah, dia sudah mulai dengan elaborasi analisa dalam teorinya, teori Mengzi, kodrat manusia itu baik. Ini pertama kali di dalam sejarah Tiongkok, ribuan tahun, 2.300 tahun yang lalu, dikonfirmasi bahwa manusia berkodrat baik. Dan kasih itu adalah kodrat manusia. Sebetulnya Mencius nggak hanya bicara tentang kasih sebagai kodrat, tetapi waktunya nggak akan bisa, maka saya fokuskan diri pada kasih. Sekarang saya akan terangkan bagaimana Mengzi memperlihatkan bahwa kasih adalah pembawaan lahir. Sebagai kodrat itu dibawa sejak lahir, innate. Nanti di dalam bagian Mencius di belakang. Sekarang saya mau menerangkan kata kunci yang kedua. Gagasan penting yang kedua dari Kongzi adalah yi. Ada satu huruf sederhana yang saya tunjuk sekarang dan ada huruf yang tradisional. Lihat, bahasa Tionghoa punya berbagai jenis huruf. Ini yang sederhana, cuma tiga stroke. Yang tradisional itu ada 8 stroke.
Tetapi kalau kita memperhatikan huruf yang sederhana, huruf yang dipakai Tiongkok daratan sekarang, kita nggak akan bisa menangkap arti dari I. Karena arti dari I ada di huruf yang tradisional. Ini saya kasih lihat di bawah. Maka dengan terjemahan righteousness, kebenaran itu, dia kebenaran, arti, kekayaan arti dari I itu hilang. Huruf ini sekali lagi terdiri dari dua huruf, atas dan bawah. Yang atas itu huruf yang, namanya disebut yang pronunsiasinya, dan itu berarti kambing, harafiah. Ini gambar kambing. Ya. Saya nggak ngerti kenapa, dan itu bisa dicari, tetapi ini jadi panjang, tetapi saya ambil aja, bahwa kambing adalah simbol kebaikan, damai, dan harmoni. Bagaimana menyambung kambing dengan damai, baik, dan harmoni, saya nggak tahu. Saya bisa selidiki, saya punya buku-bukunya. Yang kedua di sebelah bawah adalah gambar yang bunyinya wo. Wo ini secara harafiah berarti aku. Tetapi ternyata gambar aku, wo ini merupakan, kata wo ini merupakan gambar dari dua senjata yang berhadapan. Yang di sebelah kiri ini satu senjata, yang di sebelah kanan senjata yang kedua. Senjata berhadapan dengan senjata berarti konflik. Ya. Maka nggak heran kalau orang sangat menekankan egonya, hasilnya cuma konflik terus. Ini gambaran dari Tiongkok bahwa wo itu adalah dua senjata yang berhadapan. Nah sekarang kalau dua gambar ini jadikan satu, maka muncul suatu arti lain, yaitu harmoni sesudah konflik. Harmoni yi di atas, yang, dan wo konflik di bawah, maka artinya menjadi harmoni secara sesudah konflik. Yaitu gagasan yang menunjukkan konflik hilang dan berubah menjadi sesuatu yang baik. Maka yi berarti sesuatu yang baik, yang benar, yang harus dilakukan. Ini kekayaan huruf-huruf Tionghoa. Ini adalah yi. Saya sudah terangkan yang kedua. Yang ketiga adalah gagasan penting Konfusius itu li. Di sini saya nggak uraikan hurufnya. Sebetulnya bisa juga. Ada dua huruf lagi. Sebetulnya lebih dari dua. Saya pakai huruf yang modern. Yang kuno itu lebih kelihatan. Tapi kita masuk aja terus. Dalam gagasan Kongzi, ritual tidak terbatas pada ritual keagamaan. Jadi kalau disebut ritual, itu bukan hanya ritual keagamaan, melainkan semua tindakan yang baik yang seharusnya dilakukan. Jika tindakan itu diarahkan pada langit, maka ia menjadi tindakan religius. Tetapi dalam interaksi dengan sesama dan alam juga, termasuk alam, orang Tionghoa itu sangat sadar akan alam, adalah tindakan yang sekular biasa. Ritual bagi Kongzi adalah partisipasi dalam gerak alam, ritual. Dalam arti mencontoh, mengimitasi gerak alam. Apa gerak alam itu? Ada beberapa, tetapi sifatnya umumnya adalah gerak yang senyap, sederhana, tetapi efektif dalam arti membangun, menyatukan, membangun harmoni. Ini adalah gerak alam. Dan kita akan lihat itu dalam apa yang dia tulis. Kongzi menggambarkan ritual sebagai bintang utara, Peichen, yang bergerak anggun pada tempatnya dan dikelilingi oleh bintang-bintang sekitarnya untuk bergerak bersama. Ini Zhongxing itu adalah bintang-bintang di sekitarnya. Kongzi bergerak bersama. Ritual jadi punya arti. Ritual punya arti gerak yang anggun, yang menarik banyak orang untuk ikut bergerak bersama. Dari orang yang menjalankan, yang menghayati hidup ritual itu. Belum tentu agama, tetapi orang yang punya sifat bajik dalam berhadapan dengan orang lain. Gambaran gerak ritual yang lain yang dipakai Kongzi, senyap tetapi efektif dan kreatif. Ini kalimat dia. Langit tidak bicara, tetapi 4 musim bergerak teratur dan semua tercipta. Itu gerak. Itu li. Itu ritual. Ritual adalah yang ketiga. Ritual adalah gerak intuitif
mengikuti inspirasi langit dengan santai, bersahaja, dan bergembira seperti yang digambarkan oleh Tien, muridnya. Tien diminta oleh Konfusius, kalau saya seorang raja, kamu mengabdi saya, bagaimana kamu mengurus negara saya? Bagaimana caramu mengurus negara saya? Dan Tien berkata seperti ini saya terjemahkan. Bergerak bersama pada awal musim semi, mengenakan pakaian musim semi, bersama 5 atau 6 orang dewasa yang memakai tutup kepala, dan 6-7 anak, membasuh diri di sungai Yi, membiarkan diri dihembus angin, menari di bawah altar hujan, melantunkan syair sambil berilingan pulang ke rumah. Itu ritual. Itu gerak yang anggun, yang membawakan kasih dan keharusan. Maka dengan itu kita sudah melihat bahwa ritual yang dimaksud Kongzi bukan code of conduct, dinasti Zhou yang berciri hukum kaku, melainkan partisipasi gerak alam yang anggun, bukan kampungan, bersahaja dan amat kreatif mengundang orang untuk ikut bersama bergerak seperti itu. Nah, kata kunci yang berikut adalah xiaoti. Semua itu, Ren Yi dan Li harus muncul sebagai bakti pada anak orang tua. Dan itu adalah keutamaan induk yang harus terbentuk saat anak masih tinggal bersama orang tuanya. Xiaoti. Bakti pada anak, hormat pada kakak, itu keutamaan induk. Kalau itu nggak jadi, maka semua keutamaan lain nggak akan jadi. Dan yang terakhir adalah 5 keutamaan besar yang membuat manusia menjadi unggul. 1, hormat, kebesaran hati, dapat dipercaya, tekun, kemurahan hati. 5 keutamaan ini adalah cara orang berhadapan dengan dunia, dengan sesama dan yang lain. Kelihatannya sederhana, tetapi itulah kualitas raja. Tidak banyak orang yang bisa mencapai itu. Nah, bagi Mengzi, 5 keutamaan itu paling tidak harus tumbuh dalam keluarga dalam bentuk awal dan harus dikembangkan dalam perjalanan selanjutnya. Dalam ajarannya, Kongzi tidak menyebut bahwa kasih adalah kodrat dan dia tidak menyebut bagaimana memupuk xiaoti, tetapi Mencius akan mengulas itu. Maka saya akan mengulas Mencius secara sangat singkat. Mencius punya teori namanya kodrat manusia baik, Rensing San. Mencius dengan jelas memperlihatkan bahwa kasih kodrat manusia. Kasih bagi Mengzi adalah pemberian langit, kembali sama. Langit yang memberi. Tianzi sui wode, langit memberi aku. Kasih sudah terajut dalam dirinya sejak awal hidup manusia. Bukan tempelan dari luar. Jadi keutamaan itu, kasih itu, sesuatu yang innate, built-in, dan itu muncul dari dalam. Itulah kodrat manusia. Dan menarik menurut Konfusius, kodrat itu memiliki daya tumbuh sendiri. Manusia tidak perlu ikut campur. Di dalam Injil sebetulnya ada sedikit ungkapan seperti ini, seperti orang yang bekerja di ladang menaburkan benih, kemudian pulang, tidur, bangun, dan pohonnya tumbuh sendiri. Nah, ini dia. Ini dalam Mencius ada. Maka secara natural, semua ini tumbuh dalam keluarga. Mengzi menguraikan dengan amat singkat dan sederhana cara memupuk sekarang. Walaupun itu tumbuh sendiri, tetapi dia masih mengatakan sesuatu. Bahwa orang harus menyadari mulai dengan mengembangkan hatinya sepenuhnya, Jin Qi Xin, kemudian paham kodratnya, Zhi Qi Xin, kemudian paham setelah paham kodrat, dia paham akan kesatuannya dengan langit yang menjadi sumber gerak hidup dia. Dan pribadi yang matang terbentuk menurut Mencius adalah pribadi yang menjadi warga langit, Tianmin, warga langit. Orang yang demikian hidup demi kehormatan langit, bukan orang yang mencari keuntungan diri. Itu kepribadian yang terbentuk baik. Nah, di dalam pembentukan moral anak, Mengzi mengutamakan sebetulnya bisa tumbuh sendiri, tetapi yang harus diperhatikan adalah apakah ada hambatan, dan kalau ada hambatan, itulah yang harus diatasi. Apa hambatannya? Cuma ada satu,
yaitu cinta diri. Seyu. Cinta diri bisa dikalahkan dengan 3 langkah tadi, kembangkan rasa kasih, kenali kodrat, yaitu kebaikan yang ada dalam diri, dan tumbuh dalam kesatuan dengan langit. Itu cara mengembangkan diri dari seorang anak. Secara dasariah, 3 hal itu dikembangkan dalam keluarga, dalam penanaman nilai dan latihan, berlaku kasih pada orang tua, saudara. Proses ini subur pada keluarga tradisional yang punya anak lebih dari 2, tetapi sekarang anak-anak kita cuma sedikit-sedikit. Dalam pembicaraan lanjut, Mencius mengatakan pertumbuhan menjadi saat keharusan. Pertumbuhan itu terjadi saat keharusan terus dipraktekkan sejalan dengan Tao. Tao Konfusianis adalah patokan-patokan kebenaran, nilai-nilai luhur yang diwariskan para raja bijak zaman dulu. Dorongan batin untuk harus bertindak baik diarahkan pada Tao, membantu manusia untuk mengangkat batinnya pada hidup, keluhuran hidup dalam gambar warga langit dan kehormatan langit. Itu cara pembinaan yang diusulkan Mencius. Nah, itu sistemnya. Sekarang saya mau sedikit kasih tahu apa arti kata belajar di dalam Tionghoa kuno. Mereka memakai 2 kata, xuexi, seperti yang ada di sini. Ini yang tradisional, yang di bawahnya adalah yang sederhana. Xuexi. Xue berarti dengan bantuan guru dan ajaran-ajaran kuno, gambar ini menarik. Di atas ini adalah lihat bagaimana gambar 2 tangan menguak bungkusan yang menutupi anak yang berada di dalam bungkusan ini. Artinya apa? Guru membantu anak dengan ajaran kuno untuk bisa mencapai pencerahan. Itu yang pertama. Jadi ada juga yang harus mendaras kitab-kitab kebijaksanaan kuno. Dengan mendaras terus, maka itu akan tumbuh di dalam diri. Yang kedua adalah si. Si ini gambar yang sangat menarik. Si adalah gambar anak burung. Ada 2 sayap dan ada paruh dan hidung. Gambar ini adalah gambar anak burung yang sedang mengepakkan sayapnya belajar terbang. Dia mengembangkan kemampuan terbang yang adalah kodratnya. Jadi anak burung memang bisa terbang, maka dia harus menumbuhkan itu. Dan saya melihat satu film bagaimana burung elang belajar terbang itu bagus sekali. Sama persis seperti apa yang digambarkan di sini. Manusia belajar untuk mengembangkan kodrat. Kemampuan, kemahiran mengasihi yang lain dalam tindakan nyata. Dalam sekolah Ru, belajar bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk mahir. Hal lain yang mereka pakai adalah kisah-kisah kuno sebagai sesuatu yang bisa diacu. Salah satu contoh aja, ada 24. Salah satu contoh, ada kisah seorang anak yatim dari keluarga biasa, ibunya tua dan sakit. Karena tidak mampu, mereka tidak punya kelambu. Karena banyak nyamuk, ibunya terganggu dan tidak bisa tidur nyenyak. Keadaan itu memperburuk sakitnya. Si anak yang tidur di samping ibunya membuka bajunya agar menggigit dia dan ibunya bisa tidur dengan baik. Nah, ini gambaran bagaimana anak ditumbuhkan, dilatih untuk muncul dalam kesadaran kasih yang sangat praktis. Mereka punya 24 cerita yang sangat bagus. Menurut saya masih sangat aktual sampai hari ini. Dan mereka juga punya materi lain yang disebut kanon 3 aksara, San Zi Jing. Nggak diketahui siapa pengarangnya, tetapi mulai populer pada abad ke-10 sampai abad ke-13 Masehi. Buku itu berisi ajaran pokok Konfusianis yang penting, sangat luas isinya, tetapi kalimatnya 3-3-3 selalu. Isinya apa? Tradisional, budaya tradisional Tionghoa, sejarah, kebijaksanaan, ilmu bumi, ilmu perbintangan, manusia, dan prinsip-prinsip kehidupan, dan tentu keutamaan Konfusianis. Seluruhnya ada 374 kalimat yang terdiri dari 3 huruf. Seluruh teks San Zi Jing terdiri dari 1122 huruf. Selama berabad-abad, teks ini menjadi bahan hafalan wajib bagi anak.
Di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, di banyak tempat negara Konfusianis ini masih dibaca sampai sekarang. Di BSD ada sekolah Tionghoa yang baru namanya Pahwa. Saya cek pada gurunya apakah buku ini dipakai di sana. Ternyata enggak. Mereka pakai buku yang katanya lebih sederhana. Tapi bukan ini. Nah, saya berikan 3 contoh dari teks buku kanon 3 aksara. Ren zhe chu xing ben san, xing xiang jin, xi xiang yuan. Ini ada nadanya, ada lagunya. Jadi mereka bisa hafal. Dan kalau hafal itu jiwa menyerap. Di situ pentingnya. Artinya apa? Pada awalnya sifat manusia baik. Ren zhe chu xing ben san. Pada awalnya semua sifat manusia sama. Sama dalam arti baik. Apa yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain? Yang membedakan adalah pembelajaran. Xi xiang yuan, orang yang belajar dan orang yang tidak belajar, maka akan terjadi perubahan, perbedaan sikap yang luar biasa. Itu satu. Jadi anak umur, sejak mereka bisa baca, mereka sudah diajarkan ini. Dari kecil. Kemudian yang kedua juga menarik, yang pu jiao, fu zhi guo. Jiao pu yuan, shi zhi duo. Hanya membesarkan, tetapi tidak mendidik adalah kesalahan ayah. Itu yang di sini. Yang pu jiao, fu zhi guo. Yang kedua, jiao pu yuan, mengajar tetapi tidak serius adalah kemalasan guru. Maka hasilnya buruk. Zi bu xue, fei suo yi, you bu xue, lao he wei. Semasa anak tidak belajar, bukan sesuatu yang seharusnya. Jadi harus belajar. Waktu muda tidak belajar, saat tua apa jadinya? Saya rasa ini agak aktual di negara kita. Ini sedikit mengkhawatirkan saya. Karena saya melihat banyak hal-hal yang terkait dengan ini semua. Begitu banyak anak-anak berada di jalan, bagaimana mereka sekolah? Dan lain sebagainya. Nah, penutup. Itulah sekilas pendidikan dalam ajaran Konfusianis. Berakar pada daya langit, mengembangkan kasih, melahirkan keutamaan induk, berlanjut menempa diri untuk memantangkan 5 keutamaan, menjadi pribadi tulus dan lurus, membangun masyarakat dan negara. Walaupun kuno, tetapi mungkin masih ada nilai yang bisa dipelajari. Terakhir, bandingkan sedikit keluarga-keluarga modern sekarang di mana interaksi anak dan orang tua dalam keluarga amat sangat minim, baik dari segi waktu maupun dari isi nilai. Maka kelihatan inilah sistem Konfusianis yang sebetulnya berakar pada keluarga di mana anak ditransfer kepada anak nilai-nilai luhur kehidupan dan itu akan terus menjadi proses pembinaan seumur hidup. Untuk sementara maka dari saya selesai. Terima kasih. Luar biasa Romo Hendra. Saya ingin mengajak Bapak Ibu tepuk tangan walaupun virtual saja. Biasa, bagus. Romo Hendra boleh stop share dahulu? Saya matikan ya. Ya, baik. Ya. Romo, sebelum saya beri kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya, izinkan saya meminta klarifikasi, Romo. Jadi sebetulnya dari Kongzi dan Mengze ini membuat pembaharuan yang esensial apa kalau gitu, Romo? Yang esensial dari Mencius adalah Kongzi itu mengajar, mentransmit. Dia nggak pusing-pusing berpikir tentang dasar-dasar dan pertanggungan jawab. Mencius memberi pendasaran teoritis yang sangat kuat dari ajaran Konfusius. Ajaran Konfusius sebetulnya hilang setelah dia wafat, hampir hilang. Orang sudah nggak ikuti. Muncul kemudian Mencius memberi pendasaran teoritis dalam teori kodrat manusia baik tadi. Maka kemudian ajaran Konfusius punya dasar yang sangat real dan sangat solid, yaitu bahwa kasih, pemberian langit, kasih, dan mengapa itu menjadi dasar seluruh keutamaan, karena itu pemberian langit. Itu yang menjadi sangat kuat. Baik, klarifikasi lagi Romo.
Jadi dengan demikian sebetulnya apa yang Romo dapatkan dari kajian literatur itu banyak berdasar dari peninggalan bukti tertulis oleh Menger. Iya, karena ada bukunya ya. Jadi semua itu di dalam Konfusianisme sampai sekarang kita punya buku, kalau bisa dilihat buku ini, Sesutukan. Ini berisi ajaran tentang Konfusius, Mencius, dan cara pembinaan diri dan jalan tengah. Ada 4 buku di sini. Ini kitab suci para Konfusianis. Dan semua ada di sini. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu Ya. sekalian, sebelum saya meminta bantuan Bapak Dias nanti untuk membantu mengurus chat room, izinkan saya mengundang Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan menggunakan fitur angkat tangan. Bapak Ibu bisa menemukannya untuk yang sudah terbiasa di dalam fitur partisipan, lalu Bapak Ibu bisa mendapati di tempat Bapak Ibu untuk angkat tangan. Dan mohon agar tidak terlalu panjang di dalam menyampaikan pertanyaan ataupun memberikan opini. Silakan pada Bapak Ibu, Romo sekalian, bila ada yang ingin menyampaikan secara langsung. Saya mau bertanya. Silakan Pak Petrus. Terima kasih banyak. Ini luar biasa, saya sangat belajar. Romo, pertanyaan saya beberapa sederhana saja, to the point. Saya lihat Romo sangat berhati-hati memilih diksi yang tepat. Romo menyebut beberapa kata yang bagi saya ingin saya cari padanannya barangkali, tetapi saya mau konsultasi. Yang pertama kata kasih, Ren tadi, apakah tepat juga diterjemahkan sebagai compassion, mercy, atau ulas asih dalam tradisi Indonesia? Saya mendengar Karen Armstrong dalam TED Talk-nya tentang compassion, act of compassion, dia menerjemahkan Ren sebagai compassion. Ya. Kemudian yang kedua kata Tien, saya cukup sering berinteraksi dengan teman-teman Konghucu dan mereka menyebut Tien yang saya tangkap sebagai kata lain sebagai yang merujuk kepada Tuhan atau the divine being. Iya. Walaupun sejak tadi saya melihat Romo berhati-hati selalu menyebut kata langit, apakah ada nuansa tertentu sehingga Romo saya menunggu ya apakah Romo bisa menyebut itu sebagai Tuhan. Mungkin Romo bisa menegaskan. Tapi kemudian saya menangkap ini inti dari ajaran ini adalah tentang belas kasih dan akarnya atau asalnya dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mungkin dua pertanyaan saya itu dulu biar lebih jelas buat saya, Romo. Terima kasih banyak. Saya langsung jawab. Ya. Nah, yang pertama, Ren itu memang diterjemahkan dalam banyak arti. Compassion saya juga tahu. Sebetulnya ada satu terminologi Konfusius lain yaitu su. Su itu adalah menempatkan hatiku pada kamu. Itu bersatu rasa, itu compassion. Tetapi semua terjemahan ini, kalau kita nggak sampai pada Ren, maka kita kehilangan satu hal yang unsur yang sangat penting dalam kasih yang dikatakan Konfusius, yaitu kekuatan, dayanya hilang. Compassion itu dari yang ilahi tadi ya, Romo ya? Ya. Daya hidupnya, Pak. Religius ya? Ya, daya hidup. Nah, kasih itu sebetulnya daya hidup yang ada di alam atau yang dari alam, dari langit, yang muncul dalam kesadaran manusia, dalam tindakan-tindakan tertentu yang kita sebut sebagai cinta, sebagai kasih. Kenapa? Kemudian yang kedua, kalau itu sudah compassion, saya akan sebutkan karena terkait pertanyaannya dengan langit. Kenapa saya nggak pakai kata Tuhan? Karena Tuhan yang esa dan berbelas kasih itu bahasa kita. Dalam Konfusius dia nggak pernah sebut itu. Dan dalam filsafat Tionghoa sebetulnya dua aliran utama filsafat Tionghoa itu adalah Taoisme dan Buddhisme.
keduanya ini, bukan, Taoisme dan Konfusianisme. Taoisme dan Konfusianisme muncul dari satu aspirasi budaya tani yang sama, yang satu mengarah ke persatuan dengan alam, itu Taoisme, yang satu mengarah kepada struktur masyarakat, itu Konfusianisme. Jadi ada dua arah yang berbeda dari satu sumber budaya tani yang sama. Ya. Nah, Konfusius mewarisi terminologi yang muncul pada masa Zhou, yaitu Tian. Tian ini perubahan dari terminologi dinasti sebelumnya, dinasti Shang. Dinasti Shang memakai terminologi Shangti, kaisar di atas, sebagai gambaran langit. Maka sangat terpersonifikasi istilah itu, Shangti, kaisar di atas, kaisar di atas. Dan kemudian dalam masa Zhou itu semua menjadi sedikit lebih metafisis, maka diganti menjadi Tian. Nah, sekarang saya masuk ke dalam bagian berikut. Konfusius di dalam pengajarannya nggak pernah menyebut Tuhan, nggak pernah menyebut Shangti. Dia menyebut Tian dalam arti terkait dengan daya yang dia terima, yang tadi saya ucapkan, itu cuma di tempat itu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa, Konfusianis itu ada juga ajaran etis, artinya sebagai sekolah etis, dan kemudian Konfusianisme juga yang berkembang menjadi agama. Terutama di Indonesia. Maka kalau di Indonesia, beragama itu berarti harus mengimani Allah yang Esa. Dan kemudian harus punya kitab suci. Ini tahun 70-an ini. Bagaimana agama, 5 agama diterima oleh negara. Yang bingung pada saat itu adalah Konfusianis dan Buddhis. Karena Buddhisme juga bukan agama yang mengajarkan Allah Esa. Buddhisme berhasil mengedepankan Siddhartha Gautama. Tetapi Konfusianisme nggak berhasil. Maka Konfusianisme di luar 5 agama resmi. Baru setelah Gus Dur menjadi presiden, dia mengubah definisi agama. Agama itu kalau ada yang percaya, sudah. Maka Konfusianisme kemudian muncul lagi di Indonesia sebagai agama. Tentu sebagai agama mereka harus punya Tuhan. Kalau enggak susah juga. Maka kemudian lahirlah Tian, diterjemahkan semua sebagai Tuhan. Tetapi di dalam posisi saya nggak boleh menerjemahkan itu sebagai Tuhan, tetapi sebagai sumber yang membawakan gaya hidup. Kalau itu dalam suatu studi yang sangat mendalam kemudian mau dikatakan, ya itu identik dengan Tuhan yang dipercaya agama lain, ya kita terima itu. Tapi saya di dalam presentasi dan pembelajaran saya mau menempatkan tetap Tian, gagasan Konfusius tentang sumber kehidupan sebagai Tian, yaitu daya kehidupan yang menggerakkan alam. Begitu Pak Petrus. Terima kasih Romo. Baik. Ya. Baik, sebelum saya berikan mikrofon kepada Dr. Jos, Prof. Joko, dan Prof. Sulis secara bergantian, izinkan saya mulai mencicil yang ada di dalam chat room, Romo. Ini dari Romo Mardi. Dalam uraian tentang kasih, saya dengar nada kejawen dan suara Yesus yang diterjemahkan Ignatius dalam mencari cinta. Romo Mardi sendiri agak ragu-ragu apakah salah mendengar atau menangkap kata tersebut. Romo Mardi terpikat pada pemahaman ritual yang luas dan terganggu oleh politik modern dan sebagian gereja Katolik yang sering mengatur ritual dengan hukum-hukum. Romo punya komentar. Terima kasih Romo Mardi. Saya punya hal yang sama. Kalau saya sedang mengajar Konfusius dan Mencius, terutama Mencius sangat menarik. Dia punya ajaran mistik. Kalau sedang mengajar itu, saya sebetulnya sangat bingung. Saya sedang mengajar teologi Katolik atau saya sedang Mencius. Karena begitu. Bayangkan istilah langit di dalam Mencius. Itu nggak asing dari Katolisisme, saya pikir. Bahwa kita menjadi warga surga kok. Dengan dibaptis kita menjadi anak Bapa, warga surga. Kemudian dibentuk di dalam cara bersikap yang menurut Mencius adalah
Tian Jue, martabat langit, kehormatan langit. Artinya apa? Kita membawa sesuatu, maka bagi saya sangat sulit. Maka kesan Romo Mardi, saya rasa betul. Kejawen dan Konfusianisme tentu dua-duanya berakar pada pengalaman tani, budaya tani. Jawa itu pasti budaya taninya sangat kental. Persanya dengan alam sangat kental. Pasti ada titik-titik temu, tetapi ada juga titik-titik yang mungkin nggak sama. Maka pertanyaan Romo Mardi itulah sangat masuk akal kalau di dalam ajaran Konfusius muncul juga rasa-rasa yang bisa dirasakan oleh budaya Jawa. Bahkan dalam Kristus rasa ini dekat juga dengan ajaran Tuhan saya, dengan ajaran Injil. Jadi itu jawaban saya untuk Romo Mardi. Kita bersatu dalam itu juga merasa hal yang sama. Terima kasih. Apakah saya menjawab? Semoga Romo Mardi punya kesempatan nanti. Kita undang sekarang Dr. Jos untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Silakan Dr. Jos. Selamat sore Romo. Selamat Halo. sore Dr. Jos. Ya, selamat sore. Saya ingin bertanya Romo tentang ortodoksi dari Konfusianisme tersebut. Kalau Romo amati antara ortodoksi dan ortopraksi, apakah ortopraksi yang apakah ortodoksi yang diajarkan itu tercermin dalam ortopraksi? Maksud saya, kalau tercermin, apakah tercermin di masyarakat di Tiongkok sana atau masyarakat Tionghoa diaspora? Itu pertama, Romo. Yang kedua, kalau kita tarik di kebudayaan Semitik, di mana pada umur 12 tahun di Israel tuh anak laki-laki disuruh memanggul Torah, memanggul hukum-hukum, dan kemudian mensyahadatkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, itu kemudian menjadi sebuah ortopraksi di mana mereka terehadkan, jadi dan menjadi pribadi-pribadi yang unggul dimanapun mereka berada, Romo. Kira-kira bagaimana tuh, Romo, tanggapan Romo? Terima kasih, Romo. Terima kasih, Dr. Joseph, pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Begini, ortodoksi Konfusianis adalah tiga tadi, Ren Yi dan Li. Sejauh mana ini masih sungguh menjadi penghayatan sampai zaman sekarang? Begitu kan ya pertanyaannya ya. Saya rasa ada yang masih dihayati, ada yang tidak dihayati, hilang. Alasannya, kenapa masih dihayati itu menjadi bagian dari kultur? Karena yang Konfusius lestarikan itu bukan cuma hukum Cho, tetapi kultur. Nah, dalam kultur itu, misalnya hormat bakti anak pada orang tua, itu sampai sekarang dimanapun masih ada. Bahkan di Indonesia, saya punya teman-teman banyak yang udah cukup dewasa mau menjadi Katolik. Pertanyaan pertama mereka adalah, Romo, kalau saya dibaptis, apakah saya masih tetap bisa mengadakan bakti pada orang tua di depan meja abu orang leluhur saya? Jadi itu masih hidup dengan sangat kuat. Di dalam tradisi-tradisi lain yang kultural, misalnya menyapu makam sebagai bentuk dari ortopraksi dari bakti. Itu cengbeng 5 April itu seluruh dunia 2 minggu loh libur. 2 minggu mereka melakukan itu. Jadi masih ada. Nah sekarang ditanya apakah kalau begitu kenapa dia jadi komunis ya? Karena Konfusianisme kan begitu kuat. Ini soal ideologi lain. Tetapi yang saya rasa tetap bisa diperhatikan dengan hadirnya komunisme selama 40 tahun lebih berkuasa dan menutup Tiongkok dari banyak ayul termasuk Konfusianis, ternyata begitu itu dibuka semua bangkit kembali itu.
Jadi menurut saya Konfusianis adalah sesuatu yang hidup dalam darah mereka. Kalau kita lihat akhir-akhir ini di dalam kasus coronavirus di Wuhan, saya melihat itu dok dengan sangat jelas bisa menangkap ini adalah sentimen aiko, cinta negara, nasionalisme yang sudah menjadi darah daging sejak ribuan tahun yang lalu. Maka bagi mereka itu malapetaka yang dikeroyok bersama supaya diselesaikan bersama dan orang dengan rela mengorbankan. Itu semua adalah kasih dari yang diajarkan Konfusianis. Nah, sekarang ada satu hal lagi. Saya rasa memang banyak dengan modernitas, dan di Tiongkok juga masuk modernisasi sekarang, tradisi mulai tersingkir dan lain sebagainya. Tetapi itu semua kelihatannya toh masih belum menghapuskan ortopraksi dari apa bahwa selama ribuan tahun. Bahkan Xi Jinping akhir-akhir ini mulai mengaitkan kembali masyarakat Tiongkok dengan ajaran-ajaran kuno Konfusianisme, bahwa Konfusianis menjadi dasar mereka. Itu politis. Tetapi saya rasa itu yang masih ada. Maka dengan satu hal terakhir yang ingin saya katakan, tentu ada juga hal-hal yang kemudian nggak dipraktekkan lagi. Ya. Dan kemudian ada orang yang misalnya mengatakan, ya di Tiongkok atau di tempat-tempat yang tradisional sekarang sudah nggak populer lagi Konfusianisme, tetapi masih banyak orang menghayati. Sama persis seperti Yesus sendiri, dia nggak populer dan agama Kristiani bahkan hampir nggak ada, sangat sedikit jumlahnya di tanah Israel, tanah tempat di mana Tuhan lahir. Jadi itu jawaban saya. Ortodoksi Konfusius masih muncul dalam ortopraksi, tetapi memang nggak seluruhnya intek seperti dulu. Hal-hal yang terkait pada gagasan-gagasan yang mendasar dan terajut rapi di dalam seluruh budaya dan tradisi, ternyata toh masih dijalankan, Dok. Itu jawaban saya sementara. Terima kasih, Romo. Semoga Dr. Jos bisa menerima dan tidak memperdebatkan. Baik, Romo, sebelum mikrofon saya berikan pada Prof. Joko, saya ingin mengambil pertanyaan pendek dari Pak Rene. Apakah kasih yang tidak lain adalah yang memberi daya tadi bisa disebut sebagai roh yang menggerakkan? Kita bisa, tetapi saya khawatir karena dasarnya nggak ada di buku Konfusius. Konfusius bukannya menolak roh-roh, tetapi waktu muridnya bertanya kepada dia, bagaimana tentang roh-roh? Dia bilang bahwa mereka ada, tetapi kamu jangan dekat-dekat dengan mereka. Jadi saya pikir kita lebih baik kalau kembali kepada teks-teks Konfusianis yang memang ada dan nggak memberi interpretasi yang berlebihan bahwa daya kasih itu adalah roh. Walaupun saya sendiri seringkali sangat tergoda untuk memperlihatkan itulah mungkin yang disebut Roh Kudus atau roh gimana gitu ya. Tapi saya nggak berani sampai ke sana. Supaya apa? Ajaran yang kita kupas itu tetap masih merupakan ajaran Konfusius sendiri dalam kata-kata dia, supaya interpretasi kita nggak terlalu jauh. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Prof. Joko, silakan menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya. Terima kasih, Dr. Teddy. Romo Hendra, ini Ya, diskusi bagi saya sangat berat ya. Karena saya bekerja di bidang ilmu teknik engineering ya. Bagi saya berat, sehingga saya hanya ingin melihat bagian terakhir dari yang Romo tulis sebagai penutup tadi, mengenai praktek dan fenomena yang terjadi di dalam hidup sehari-hari. Dan tidak hanya terlepas dari Konfusianisme. Ya.
dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, ini bangsa kita itu menyedihkan sekali, Romo. Ya. Dari sisi interaksi antar anak-anak itu di masing-masing tingkat umur itu. Di antara anak-anak SD itu perilaku-perilaku yang terjadi itu jauh dari values ya, dari moral dan perilaku yang baik. Bullying itu banyak sekali. Ya, bullying. Jadi mengolok-olok, mengejek dan bahkan melukai dan tindak kekerasan fisik ya. Jadi nggak hanya verbal tapi juga fisik. Dari SD sudah ada dan banyak. Saya lihat dari anak-anak itu semua banyak sekali. SMP juga begitu. SMA juga begitu. Dan bahkan anak-anak pejabat yang sangat tinggi di negara ini, saya lihat sendiri orangnya seperti apa, itu bagaimana perilakunya, mereka membuli, melakukan kekerasan fisik kepada teman-teman sendiri. Dan celakanya itu masih dilanjutkan di perguruan tinggi. Yeah. Dalam bentuk ospek. Ospek dan pelonco. Kalau zaman saya masih kuliah itu yang meninggal juga banyak. Sekarang pun juga kalau di sekolah tinggi kedinasan juga masih pada meninggal. Ya. Sampai meninggal. Ya. Mohon maaf kalau mungkin Bapak Ibu yang demikian aktif di kemahasiswaan, ospek ini bullying dari SD, SMP, SMA, dan juga ospek ini justru menjadi media yang ampuh bagi tindak kekerasan. Tindak kekerasan. Kelihatannya seperti belajar tega. Belajar tega untuk menjadi jahat gitu ya. Karena mereka-mereka yang seperti itu pada waktu memelonco saya dan sebagainya itu pada jadi pejabat tinggi. Dan korupsi bagi mereka nggak apa-apa gitu. Jadi seperti belajar mengejami orang gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu mereka kelihatannya belajar suatu values yang sebenarnya bertolak belakang dari dogma-dogma dan paham-paham yang baik, yang dari langit, yang dari Tuhan. Itu yang bagi saya sampai sekarang sangat mengkhawatirkan. Dan saya juga sangat ingin sebenarnya bentuk-bentuk ospek atau pelonco itu mesti dibongkar itu secara radikal. Itu tinggalan dari zaman Belanda, tetapi mereka menjadi nyaman dengan kegiatan yang memperkenalkan kekerasan-kekerasan itu. Dan institusi pendidikan tinggi kelihatannya malah nggak berani dengan mahasiswa untuk membuat perombakan total seperti itu. Di ITB itu waktu anak saya yang kedua itu tahun 2006 masuk ke ITB, resmi ditiadakan di bentuk yang diselenggara oleh dosen. Dan mahasiswa pada protes keras, gitu. Terutama yang aktif. Karena tahun-tahun itu masih ada yang meninggal juga di ITB. Gitu. Ini yang ironis. Jadi di satu sisi banyak kegiatan kemahasiswaan yang inginnya untuk belajar sosialisasi, untuk belajar berorganisasi, tetapi sebenarnya itu justru tersemai kekerasan-kekerasan dan perilaku-perilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran apakah Kristianiti maupun Konfusianisme maupun ajaran yang lain. Itu bagi saya sesuatu yang sampai sekarang masih mengkhawatirkan. Mungkin saya tidak ada pertanyaan, tetapi barangkali bagaimana ke depan kita bisa mengeliminasi hal-hal yang negatif seperti itu supaya tidak menjadi berlarut-larut. Gitu. Begitu, Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Joko. Silakan Romo Hendra. Ya, terima kasih, Prof. Joko. Sangat menarik dan saya rasa sangat real. Bahkan kalau saya boleh tambah sedikit, bullying itu bukan cuma di perguruan tinggi antar mereka, tetapi antar dosen dan mahasiswa juga banyak yang membuli loh dosen. Dan kemudian saya punya kenalan jauh, tapi saya tahu pribadi dia sekolah kedokteran. Bagaimana menyakitkan sekali dia bilang. Bahwa dia supaya bisa lulus harus mencuci baju dosennya setelah dosennya main tenis dan lain sebagainya. Kalau enggak bisa bahaya. Ini bullying.
Dan ini semua terjadi di dalam negara kita. Maka menurut saya memang ada satu hal yang sangat-sangat kasat mata sekarang, terutama sekarang, itu premanisme sangat luar biasa. Di mana akarnya? Saya nggak tahu, tetapi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Prof. Joko tadi, ada satu kata yang bagus sekali dari Prof. saya tulis. Tega untuk menjadi jahat. Kok manusia tega untuk jadi jahat? Kenapa ini menarik? Karena dalam ajaran Mencius, itu justru kasih adalah rasa yang ada di dalam diri manusia sejak dia lahir, yang kemudian tumbuh, rasa yang tidak tega kalau melihat orang lain celaka. Dalam bahasa Tionghoanya, 不认人之心, itu kata-kata Mencius, bahwa orang punya itu innate di dalam manusia, bahwa manusia pasti nggak akan tega melihat orang lain menderita. Nah, itu adalah akar kasih. Tetapi sistem yang terjadi bisa mengeliminir, nggak menumbuhkan sesuatu yang menjadi kodrat manusia itu, rasa kasih. Dengan apa? Ya dengan segala yang kita lihat sekarang di negara kita. Premanisme, fitnah, dan lain sebagainya tanpa dasar apapun. Sikap-sikap seperti itu merusak. Maka tega untuk jadi jahat itu hadir. Dan di dalam ajaran para Konfusianis, kelihatan bagaimana cinta itu, daya baik itu nggak mendapat tempat dan porsi. Yang tadi Profesor Joko bilang di Jakarta. Ya semoga ini bisa saya juga nggak tahu mesti apa. Pendidikan kita itu terarah pada otak dan nggak pada hati. Pendidikan Konfusianis adalah pada hati yang memunculkan pemahaman tentang hidup. Tentu Konfusianis itu hidup 2.500 tahun yang lalu, di mana teknologi dan lain sebagainya, pencapaian manusia masih sangat terbatas. Petani, pokoknya ada makanan, ada pakaian, ada rumah. Sekarang memang maju. Tetapi unsur dasar, hakikat hidup, tidak tega untuk melihat orang menderita, berubah sekarang menjadi tega untuk jadi jahat. Ini saya rasa sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ya. Terima kasih Profesor Joko. Terima kasih. Baik, sekarang saya undang Prof. Sulis untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya. Terima kasih banyak, Dr. Teddy. Saya sangat mendapatkan pengetahuan yang sangat berharga dari seorang Romo Katolik, Romo Hendra, yang belajar sangat mendasar dan mendalam tentang Confucius. Tadi dari beberapa ajaran itu yang sempat saya catat adalah kalau hanya membesarkan tetapi tidak mendidik adalah kesalahan ayah. Kemudian apa tadi juga kesalahan guru gitu ya. Saya melihat akar kultural dari Confucius ini sangat melekat dengan bangsa besar, bangsa Cina ya. Yang saya lihat itu memang ada pengutamaan barangkali secara filosofis, secara kultural juga begitu terhadap laki-laki. Pertanyaan saya adalah bagaimana perempuan itu diposisikan secara filosofis dan secara kultural dalam Konfusianisme. Lalu pertanyaan yang kedua, pertanyaan pada tingkat praksis. Saya pernah punya mahasiswa S3 hukum yang dia pada waktu lahir agama Konfusius itu belum diakui di Indonesia, sehingga di akta lahirnya itu dia tertulis sebagai anak di luar kawin. Itu tentu sangat menyakitkan. Nah, pemerintah Indonesia atau negara Indonesia ini kan berhadapan dengan di luar agama 6 yang resmi, yaitu agama-agama lokal, kepercayaan, dan lain-lain. Pada waktu itu Konfusius juga ada di situ, dan mereka memaksa agama-agama lokal ini termasuk Konfusius untuk memenuhi standar-standar sebagai agama besar, agama resmi itu dengan harus ada nabinya, harus ada kitab sucinya, harus ada tempat ibadahnya gitu kan, Mo. Tapi kebetulan saja Konfusius ini karena Presiden Gus Dur pada waktu itu memang
menggunakan hak politiknya untuk mempromosikan agama Konfusius sebagai agama resmi gitu aja. Dia punya kekuasaan pada waktu itu karena dia presiden. Saya juga mengikuti, dia sangat membela orang-orang Konfusius di Indonesia ini dengan menjadi saksi pengantin di Surabaya Konfusius yang catatan sipil tidak mau mengakui pengantin itu dan tidak mau memberi akta perkawinannya. Kemudian sampai ke Mahkamah Agung dan itu Gus Dur ada di situlah. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana perkembangannya ke depan agama Konfusius ini, atau lebih teknisnya adalah bagaimana terjadi difusi dan adopsi dari ajaran-ajaran Konfusius ini ke dalam agama-agama yang ada, Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain, sehingga mereka bisa selalu menyesuaikan diri. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Prof. Sulis. Pertanyaannya susah-susah sekali, kasihan saya nih. Pertama, ini pertanyaan memang yang sangat menarik untuk seluruh sinologi sebetulnya. Kedudukan perempuan. Saya mungkin terangkan sedikit latar belakang sejarahnya. Pada saat budaya Tionghoa akan lahir, pada saat awal dalam proses kelahirannya, dalam budaya yang Shao, itu budaya primitif, itu kelihatannya masyarakat itu matriarkat. Terus berkembang sampai budaya yang tingkat terakhir sebelum masuk ke dalam 3 dinasti di mana katakan yang disebut dengan nama Tiongkok sekarang terbentuk menjadi peradaban, budaya Lungsan itu kelihatannya berubah menjadi patriarkat. Maka waktu Tiongkok, katakan dulu belum ada nama Tiongkok, dulu selalu disebut dengan nama dinasti. Nama Tiongkok itu baru muncul sebetulnya pada saat Sun Yat-sen memproklamirkan republik. Jadi itu abad ke-20. Tapi sebelumnya pakai nama dinasti. Tetapi supaya mudah kita pakai nama Tiongkok. Jadi Lungsan itu adalah budaya Neolitik terakhir yang menjadi anak tangga terakhir untuk masuk ke dalam peradaban Tionghoa. Di sini terjadi perubahan dari matriarkat ke patriarkat. Diduga. Karena kemudian dalam dinasti sudah jelas. Semua menuruti patrilineal. Garis ayah. Warisan-warisan tahta semua pada anak menurut garis ayah. Nah, pertanyaannya dan orang belum tahu jawabannya, kenapa terjadi perubahan itu? Saya pun sedang mencari terus, mengapa terjadi perubahan? Gejala yang signifikan yang terjadi adalah ternyata seluruh sistem politik kekaisaran yang kemudian ada di Tiongkok dan berlangsung 2000 tahun, sebetulnya 2000 tahun lebih, itu 2300 tahunan, itu ternyata memang membutuhkan suatu sistem yang kuat dari keturunan laki-laki. Kenapa? Terkait dengan ancestor. Sistem pemersatu mereka kemudian yang berkembang dari budaya Lungsan ke Xia, dinasti Xia, itu menjadi patriarkat. Ancestor laki-laki de facto menjadi unsur pemersatu seluruh budaya. Maka kemudian peradaban menjadi stabil karena unsur pemersatu adalah ancestor yang de facto pada saat itu sudah laki-laki. Nah, kemudian kalau ditanya, tapi bagaimana peranan wanita setelah itu? Sebetulnya pertanyaan Romo Mardi atau tadi latar belakang Romo Mardi ini sama ini. Budaya Jawa itu punya sebutan untuk wanita dan istri, apa namanya sebutannya? Konco wingking kalau saya nggak keliru. Ya, konco wingking. Ya. Apakah konco wingking ini martabatnya rendah? Saya rasa saya nggak begitu paham budaya Jawa, tetapi dalam budaya Tionghoa, ibu itu pemegang peran dalam seluruh pembinaan keluarga. Ibu, bukan bapak. Bapak itu hanya memberi figur yang mengamankan dan nanti keturunan keluarga, tapi yang mengurus anak.
ibu selalu ada di belakang, istri selalu ada di belakang. Bahkan ada kaisar yang kemudian di belakang layar adalah ibu surinya. Dan setelah kaisar yang nggak ada, ibu suri jadi kaisar. Maka kelihatan bahwa wanita punya kuasa sangat besar, tetapi nggak tampil secara sosial. Nah, di dalam peradaban kuno, semua ini sebetulnya dulu berjalan dengan taken for granted, nggak apa-apa. Tetapi dalam budaya-budaya maju sekarang, dalam zaman modern seperti sekarang yang luar biasa, di mana hak orang dianggap sama, maka kemudian selalu dipikirkan, kenapa wanita nggak sama kedudukannya? Maka itu selalu menjadi masalah. Tetapi kalau saya bisa mengatakan kedudukan perempuan secara kultural adalah orang yang sangat berperan mengatur, mengendalikan, dan membangun keluarga. Dalam film-film Tiongkok ini bisa sangat kelihatan. Misalnya dalam film-film silat yang kita lihat, ada satu yang kelihatan bahwa ayahnya itu pedagang, ibunya itu ngurus anak tapi jago silat, anaknya dia yang ajarkan dan lain sebagainya, dan ibu ini yang mengatur keluarganya. Jadi ibu secara kultural adalah pemegang peranan yang sangat penting di dalam keluarga. Secara filosofis, kenapa ibu itu, apa arti kedudukan ibu? Kedudukan ibu adalah sebagai, kalau kita lihat tadi, bahwa budaya ini sangat mementingkan pada saat munculnya tradisi dan ajaran Konfusianis adalah budaya hati. Maka siapa yang bisa membawa ini dengan baik adalah ibu. Saya hanya bisa menjawab Profesor Sulis sampai di sini. Karena untuk lebih dalam saya rasa perlu penelitian lebih jauh secara spesifik terkait dengan tadi peralihan matriarkat menjadi patriarkat dan lain sebagainya. Secara kultural itu sangat jelas bahwa wanita punya peran yang sangat penting dalam pembangunan pribadi-pribadi di dalam keluarga. Oke. Kemudian tentang yang kedua, bagaimana perkembangan Konfusianisme selanjutnya, terutama di Indonesia, apakah akan terjadi difusi dan adopsi? Apakah ini yang dimaksud dengan inkulturasi? Saya nggak tahu, tetapi di dalam, saya rasa dalam masa di mana keterbukaan dan dialog sekarang terjadi luar biasa loh. Kita nggak bisa lagi batasi. Juga pemimpin-pemimpin agama nggak mungkin lagi seperti dulu. Umatnya nggak bisa dibatasi. Kalau kita bilang, enggak, itu bukan ajaran kita. Mereka akan browsing dan semua dalam waktu 3 menit semua dapat dari seluruh dunia. Dan kemudian mereka serap. Dan kemudian mereka hidup. Dan kita terkejut. Kok ternyata umatku sekarang lain ya. Cara berpikirnya, praktek-praktek imannya, bahkan cara melayakan liturginya. Maka saya rasa kita sedang berjalan ke satu era, ke satu masa, saya nggak tahu kapan akan terjadi, di mana menurut dugaan saya akan terjadi suatu blending baru dari macam-macam unsur lokal yang menghasilkan budaya global. Saya rasa, saya merasa itu sangat jelas. Dulu sangat terpilah, baik geografis maupun juga ideologis. Tetapi sekarang nggak ada batasan geografis. Saya nggak bisa ke Amerika sekarang, tapi setiap malam saya ngomong dengan adik saya di Amerika. Nggak ada batasan geografis. Dan kemudian ideologis. Saya nggak bisa lagi batasi orang, karena mereka akan cari sendiri. Dan semua itu bercampur. Pelan-pelan mungkin akan lahir satu, setelah krisis besar ini, akan lahir satu budaya yang sulit saya bayangkan. Saya nggak pernah masuk ke situ secara serius, tapi saya melihat gejala dan arahnya. Mungkin akan lahir suatu budaya baru yang lebih global, di mana agama-agama yang sempit, yang eksklusif, saya rasa nggak akan punya tempat lagi. Itu dugaan saya. Terima kasih, Profesor Sulis. Semoga saya menjawab. Ya. Banyak terima kasih, Romo Hendra. Terima kasih banyak.
Terima Sama-sama. kasih Prof. Sulis dan Romo Hendra. Ini Pak Petrus langsung memberi komentar, tidak heran itu ada antropolog feminis katanya. Lalu Pak Rene sudah langsung imajinasinya keluar, si Empress Wu yang muncul, Romo. Empress Wu, ya Wu Zetian itu satu-satunya kaisar Tiongkok. Wu Zetian. Ya. Baik, saya pilih sekarang pertanyaan dari Pak Fredrik Mandai. Terima kasih Romo Hendra atas kesempatan belajar yang sangat berharga. Sama. Kelihatan dalam sistem Konfusius dimulai dari langit, dicoba Ya. diterjemahkan dengan Allah yang maha tinggi, menurunkan kasih, disebut sebagai agape yang lebih dari sebuah afeksi biasa, yang dimunculkan dalam kebijaksanaan dan kebajikan, yang kemudian akan dimatangkan dalam ritual, yang berujung pada kelima karakter utama. Bagaimana tanggapan Romo dengan upaya sintesis dari Pak Fredrik ini? Dan yang kedua, di mana tempat dari sekolah dalam sistem Konfusianisme? Terima kasih. Bapakkah Pak Teddy Profesor Teddy bisa tolong ulangi bagian depannya agape? Sebelumnya saya nggak begitu tangkap. Oh maaf, Tadi baik. Ya, kelihatan dalam sistem Konfusius dimulai dari langit yang dicoba diberi makna Allah yang maha tinggi, menurunkan kasih yang dimaknai sebagai agape yang lebih dari sebuah afeksi biasa, yang dimunculkan dalam kebijaksanaan dan kebajikan, yang kemudian dimatangkan dalam ritual yang berujung pada kelima karakter utama. Gitu, Romo. Wah, saya rasa sintesanya sudah saya sangat setuju. Cuma ada satu catatan kecil, bahwa saya nggak menganggap langit itu sebagai Allah yang maha tinggi. Ya. Dan yang kedua, kalau itu menurunkan kasih, itu adalah langit, manusia menerima daya itu sebagai partisipasinya sebagai mikrokosmos dalam makrokosmos. Orang Tionghoa punya ajaran itu. Ini kan kuliah yang sangat singkat ya. Ini kan tradisi 4.000 tahun saya padatkan dalam waktu 45 menit. Maka sangat sulit. Tetapi orang Tionghoa itu, dalam tradisi Tionghoa, itu mereka punya gagasan mikrokosmos dan makrokosmos yang melebihi banyak gagasan mikrokosmos dan makrokosmos yang saya pernah dekati. Mikrokosmos dan makrokosmos Tionghoa bahwa di dalam diri, juga di dalam secara fisik manusia ambil bagian dalam seluruh prinsip-prinsip jagat raya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata mendapat, bahwa langit melahirkan keutamaan dalam diriku, berarti memang manusia itu bukan de facto, manusia pada hakikatnya satu dengan alam. Tetapi apanya itu? Saya lupa katanya. Tetapi terminologinya itu bisa berbeda. Maka apa yang daya alam yang baik yang masuk yang menggerakkan manusia, itulah yang menjadi kasih. Jadi hati-hati dengan menurunkan kasih. Ya, karena itu berarti memang di sini ada gagasan, ada Allah tinggi yang memberi rahmat. Sebetulnya di dalam Konfusianisme tradisional nggak ada paham itu. Nggak ada paham rahmat. Nggak ada paham dosa, nggak ada paham surga dan neraka. Itu baru muncul setelah Buddhisme masuk Tiongkok. Buddhisme menunjukkan bahwa orang berlaku baik, maka dia akan sampai pada nirwana. Maka kalau karmanya buruk, dia akan terus masuk samsara. Dan itu penderitaan. Buddhisme membawa unsur baru di dalam budaya Tionghoa. Tetapi secara tradisional, Konfusianisme itu enggak demikian. Maka misalnya mereka juga karena enggak ada dosa, enggak perlu neraka. Hidup ini di dalam alam yang disebut yang qian, dunia yang kasat mata, dunia kasar. Setelah wafat, orang akan masuk ke dunia baru yang disebut yin qian. Dunia, mungkin pakai bahasa Inggris itu dunia shadow, jadi bayang-bayang. Di sana manusia tetap hidup sama, semua sama, kecuali satu hal menurut tradisi Tionghoa kuno. Satu hal yang mereka nggak bisa adalah
menyiapkan atau akan sarana kehidupan sendiri, pakaian, makanan, alat-alat kehidupan, dan lain sebagainya. Maka dalam tradisi masyarakat kuno, mereka harus mengirim itu dari dunia. Membakar itu. Rumah-rumahan, pakaian, bahkan sekarang yang mulai dibakar adalah handphone, yang juga chargernya jangan lupa, karena kalau handphonenya dikirim tapi tidak dikirim, dia nggak bisa nge-charge lagi. Nah, itu gambarannya. Jadi saya rasa sintesanya saya sangat setuju. Sudah bagus sekali ini. Ini sangat bagus. Cuma dua catatan. Konfusianisme nggak mengenal Allah yang Esa, Maha Rahim, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Tapi pertanyaan kedua Pak Febri belum sempat respon Romo. Di mana tempat sekolah dalam sistem Konfusianisme? Oke. Sekolah itu sudah mulai pada Konfusius sendiri. Saya terangkan seperti ini. Sebelum Konfusius, pendidikan rakyat jelata diberikan oleh pegawai negeri terkait dengan kebutuhan negara. Misalnya pada petani, soal musim, soal irigasi, soal benih, soal memacul, soal membajak, itu ada Departemen Pertanian, orangnya mengajar jelata. Bagaimana menghasilkan sesuatu lebih baik. Nggak ada sekolah privat, nggak ada guru privat. Semua atas nama negara. Konfusius hidup di dalam zaman peralihan, di mana Chou dengan sistemnya, sistem Chou, ritual Chou itu sangat kuat gripnya. Maka masyarakat nggak bisa bertindak lain kecuali mengikuti itu. Dan waktu Konfusius hidup, ini mulai rontok. Sistem ini mulai rontok. Krisis politik besar-besaran. Tetapi dampak positif dari krisis politik itu adalah kontrol pusat kemudian hilang. Dan banyak bangsawan kehilangan kedudukan. Dan kemungkinan rakyat jelata untuk muncul ke permukaan terjadi. Maka Konfusius pada saat itu, entah bagaimana, suasana, situasi politik memungkinkan dia muncul sebagai guru. Dia guru pertama loh. Guru pertama atas kapasitas pribadi. Dia mengajar atas namanya, guru pertama. Jadi sekolah pertama adalah Konfusianisme. Disebut Rucia Xuepai. Itu sekolah pertama Tiongkok. Baru kemudian pada masa berikutnya disusul dengan masa peperangan antar negara, muncul 6 sekolah besar lainnya. Nah, sekolah-sekolah ini, terutama Konfusianis, karena dia mempersiapkan manusia-manusia yang bermartabat sejak masa kanak-kanak, maka sejak awal sudah muncul pendidikan untuk anak-anak. Konfusius punya satu murid anak kecil, yang kemudian terus mengikuti dia sampai menjadi dewasa. Dan pada saat peperangan antar negara, mereka sudah punya akademi-akademi yang tempat berkumpul didirikan oleh kaisar, tempat berkumpul para cendekia dari manapun untuk bersama menyelenggarakan pendidikan. Sekolah menjadi sangat penting. Jadi kalau negara-negara lain baru punya pendidikan 300 tahun, 400 tahun, Tiongkok sudah punya sekolah sejak 2.500 tahun yang lalu. Pada masa Han dan kemudian berkembang pada masa Tang, Han itu 200 sebelum Masehi sampai 200 sesudah Masehi, dan masa Tang itu 400 sampai 600-an. Masa Tang itu menjadi masa di mana ada ujian negara. Ada ujian negara untuk pegawai negeri. Merekrut pegawai negeri, itu ada ujiannya. Ujiannya adalah seluruh klasik ajaran Konfusianis. Maka ada ujiannya. Dan kalau orang lulus ujian, dia bisa menjadi pegawai negeri. Maka mutu pegawai negeri pun sangat baik karena pendidikan, sekolah, dan juga rekrutmen sudah berdasarkan pendidikan yang modern menurut saya. Apakah saya menjawab yang kedua? Iya Romo. Iya, terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Ya, terima ini kasih. Yang bikin bukan cuma Prof. Adri nih yang kesengsem dengan bagaimana kelamaan kita selalu menengok Barat ini. Apalagi dibawakan dengan penguasaan yang luar biasa oleh Romo Hendra. Romo, ada pertanyaan atau ada statement yang disampaikan oleh Pak Sugeng.
Menurut Konfusius, apa saja potensi dalam diri setiap manusia? Jika ada, bagaimana kaitan dengan kasih itu sendiri dalam potensi manusia? Cara utama untuk mengembangkan kasih selain melalui kisah, apalagi, Romo? Wah, ini baik. Mana potensi-potensi manusia? Sebetulnya dalam sistem tadi sudah kelihatan potensi dasar adalah ren. Saya lebih suka sebetulnya pakai istilah aslinya karena kalau kasih itu menjadi sesuatu yang kehilangan kekayaannya. Ya. Ren itu kan daya hidup yang kreatif tuh. Maka ini potensi induk sebetulnya. Tetapi memang betul bahwa ada satu pertanyaan lain, mengapa Konfusianisme atau Tiongkok itu terlambat sekali mengembangkan sains dan teknologi? Negara-negara lain, terutama negara barat, itu berkembang dalam sains dan teknologi. Tetapi Tiongkok enggak. Baru pada zaman lebih modern, setelah saya rasa menjadi republik, itu mulai muncul penelitian saintifik, dan sekarang mereka sudah punya roket angkasa luar juga. Tetapi pada awalnya mereka begitu lambat. Kenapa? Karena perhatian, kan sebelum republik berdiri, Tiongkok itu tertutup, maka disebut tirai bambu. Barat mau berdagang, Tiongkok nggak mau, maka diserang. Dan kemudian baru pada dinasti Qing itu, kekaisaran Qin rontok, Barat masuk. Maka pengaruh baru mulai muncul. Juga dalam filsafat. Filsafat Tionghoa itu dibagi atas 2 kurun cuma. Yang disebut pembelajaran Zixue, pembelajaran Zixue Sitai, dan pembelajaran klasik, dan pembelajaran filsuf. Jadi, yang pertama adalah orang mempelajari apa ajaran Konfusius. Baru pada pembelajaran klasik, mereka memberi interpretasi atas ajaran Konfusius. Enggak sesuatu yang sangat orisinal dan baru dari cengkok yang ada dalam Konfusianisme. Baru setelah tahun 21 di mana Sun Yat-sen memproklamirkan negara republik, pengaruh barat itu mulai masuk juga dalam filsafat. Tadinya enggak ada. Nah, dengan demikian bisa diperlihatkan sebetulnya potensi yang ada dalam manusia dan yang selalu masih sangat relevan menurut saya adalah potensi ren, daya hidup yang kreatif. Maka begitu itu terbuka kemungkinannya, dengan cepat dia bisa menyusul. Dan sekarang saya rasa Amerika agak khawatir juga dengan Tiongkok. Kenapa? Secara ekonomi sudah mengalahkan Amerika. Secara teknologi juga nggak terlalu ketinggalan. Amerika masih memimpin, tetapi berapa lama lagi tahan? Kenapa? Begitu kreatif ini terarah ke tempat yang tepat, maka dia akan meletus keluar. Saya rasa akar yang paling dasar adalah kasih itu sebagai sumber. Dan kemudian secara tradisional di dalam Konfusianisme yang tadi saya bawakan, itu seakan-akan hanya muncul di dalam 5 keutamaan dasar tadi. Tetapi sebetulnya kreativitas itu bisa bergerak keluar dari lingkungan moral belaka. Bisa masuk ke dalam sains, bisa masuk ke dalam teknologi. Di dalam kitab San Tzu Ching yang tadi saya bacakan 3 verses, sebetulnya di situ ada tentang ilmu bumi, ilmu falak, dan lain sebagainya. Yang merupakan ilmu falak itu juga bisa menjadi dasar sains. Maka tinggal sekarang bagaimana pemimpin Tiongkok membawa seluruh kapasitas dari filsafat yang mendasari hidup mereka bergerak ke arah yang mana. Ada satu hal yang mengkhawatirkan saya. Kalau Tiongkok totally meninggalkan tradisi dia, maka dia akan mengalami kerugian besar.
Tetapi pidato Xi Jinping atau tulisan Xi Jinping itu sedikit, Presiden Tiongkok, sedikit menenangkan saya. Karena dia sudah mulai melihat bahwa Tiongkok nggak mungkin lepas dari akar Konfusianis. Kalau itu terus, maka kreativitas akan sebagai sumber, tinggal dibawa mau mengakhiri bagian mana kehidupan. Begitu, terima kasih. Apakah saya menjawab? Semoga Pak Sugeng terpuaskan. Baik, Romo, saya kutip sekarang apa yang disampaikan oleh Romo Mardi. Dalam buku beliau Belajar Mendidik, keluarga adalah kancah dasar pendidikan yang menurut Romo Mardi bisa dirusak oleh kurikulum lama maupun yang kelihatannya mau dimasukkan oleh Pak Nadiem Makarim saat ini. Sebelum Romo memberikan komentar, di situ ada lanjutan yang ditimpali oleh Pak Berti. Kiranya Romo Hendra bisa hubungkan pendasaran teoritis Nancy yang top down dengan bottom up Paulo Freire. Due to pendidikan pemerdekaan dan bersesuaian dengan Mas Menteri. Mudah-mudahan nanti kalau tidak cukup jelas kita undang Pak Berti untuk menambah keterangan singkatnya saja. Silakan Romo, yang dari Romo Mardi dahulu. Iya. Iya, saya sangat setuju bahwa keluarga memang kancah pendidikan. Itu memang tempat persemaian di mana kepribadian seorang manusia dasarnya dibentuk. Maka yang menjadi penting adalah sebetulnya apa yang diberi. Kita melihat dalam tradisi Konfusianis, yang diberi adalah kebenaran-kebenaran yang mereka percaya terjadi dan menjadi patokan sejarah selama ratusan tahun. Terbukti dalam sejarah. Suatu kebenaran-kebenaran, sikap-sikap moral yang memang terjadi. Misalnya salah satu yang mereka bawa sebagai acuan di dalam pendidikan, kisah-kisah lama. Salah satu kisah yang sangat luar biasa dan terus masih diceritakan sampai hari ini adalah terjadi pada masa sebelum dinasti kuno muncul. Sebelum dinasti kuno muncul, itu berarti 4.000 tahun yang lalu. Ada seorang bernama Yu Agung. Dia menyelesaikan banjir, diminta oleh kaisar untuk menyelesaikan banjir yang sangat parah. Dan dia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk menyelesaikan banjir, meninggalkan rumahnya, istri dan anaknya yang baru lahir. Dan dikatakan di dalam kisah itu, 3 kali dia sampai di depan rumahnya dan ingin mengetuk pintunya untuk masuk dan bertemu dengan istrinya. Tetapi begitu ingat bahwa dia ditugaskan menyelamatkan rakyat dari banjir yang membuat sengsara, dia nggak jadi masuk, dia pergi. Ini teladan moralitas. Maka kelihatan di dalam perjalanan berikutnya, hal semacam ini terus menjadi isi yang penting dalam pembangunan moral anak. Nah, sekarang kita nggak tahu karena setiap ganti menteri kita ganti acara. Yang satu belum selesai sudah dibuang lagi dan sekarang sekolah merdeka. Saya juga belum tahu, saya nggak pernah mendalami, saya sebetulnya kan udah capek banget. Setiap menteri ganti, dan saya nggak terkait langsung dengan pendidikan, maka saya pikir ya sudah biar guru-guru. Nah, Romo Mardi, masalahnya adalah keluarga kancah pendidikan, saya rasa betul. Mana sumber-sumber yang terpercaya, yang bisa menjadi sungguh menu dari pembinaan itu supaya anak-anak punya dasar-dasar yang solid secara afektif dan tapi juga secara intelektual. Nah, itu untuk Romo Mardi. Nah, Romo Mardi saya rasa punya banyak minat di sana, saya kenal dia baik. Maka saya rasa Romo Mardi punya tugas yang sangat berat bagaimana membantu pendidikan di Indonesia untuk melihat bagaimana apa isinya. Nah, pertanyaan atau komentar dari Pak Berti, apakah bisa karena saya kurang jelas sebetulnya.
saya undang Pak Berti untuk memberikan tambahan penjelasan sedikit saja, Pak Berti. Oke. Ya, cukup, Bro. Terima kasih, kita belajar banyak dari filsafat. Saya belajar filsafat juga, jadi ingin mendalami aja. Luar biasa presentasinya, Romo. Terima kasih Pak Berti. Ya. Ya, terima kasih, Mo. Ya. Terima kasih. Baik, saya undang Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan, kira-kira masih ada 12 menit, 10 menit lah, untuk bila ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan langsung. Saya ambil cuplikan saja apa yang disampaikan Romo Mardi juga ini. Syukurlah bahwa Corona mengembalikan pendidikan kepada orang tua sekarang ini. Dengan bahasa sekarang, Ibu dan Bapak bekerja sama ini. Bapak jadi tahu semuanya di dalamnya. Masing-masing dari kita bisa punya pengalaman sendiri selama masa lockdown di rumah sebulan terakhir ini. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Ada banyak komentar dari Pak Petrus, tapi mungkin saya tidak bisa membacakan semuanya. Kata Romo Mardi juga, nada Menzi ini amat dekat dengan Agustinus dari Hippo tentang keutamaan. Ya. Silakan Romo. Tambahan dari Pak Petrus nih Romo, warga langit mengingatkan beliau ini pada enlightened persons dalam Buddhism. Tao itu mirip halakah atau Torah dalam Judaism. Ya. Silakan Romo. Ya betul, saya itu tergila-gila sebetulnya pada Mencius. Betul-betul Mencius itu bagi saya sesuatu yang inspiratif. Sangat luar biasa, tetapi sekaligus sangat manusiawi loh. Bukan seorang filsuf yang keluar dari dunia. Karena sifat Konfusianis sebagai sekolah memang mendunia. Maka sesuatu yang itu dilahirkan, dijelmakan di dalam dunia. Mencius masih punya satu ungkapan yang sangat menarik bahwa bagi dia etika moral itu bukan sesuatu yang teoritis. Langit ini sungguh memberi daya, maka orang punya daya moral, bukan cuma pandangan moral. Jadi kalau dia berhadapan dengan kesulitan, dia bisa melawan itu. Tetapi kita kenal mungkin nggak sedikit orang yang kita tahu sekolahnya tinggi-tinggi, bahkan seorang moralis, tetapi di luar kelas tindakannya berbeda. Berhadapan dengan sesuatu yang menantang dan berat, maka seluruh ilmunya dilupakan. Saya jadi ingat pepatah yang saya pelajari SD, menghadapi musuh lupa silat gitu loh. Artinya apa? Kita belajar banyak secara teoritis di otak, tetapi nggak berakar pada hati. Maka pada saat menghadapi tantangan yang berat, nggak punya kekuatan. Mencius mengatakan bahwa ada kekuatan dalam diri manusia. Kalau kasih itu dikembangkan begitu rupa, maka dia akan menjadi daya yang seperti banjir bandang. Hao ran zhi. Wah, itu daya kasih yang seperti banjir bandang, yang membuat dia nggak takut dan nggak tergoyahkan menghadapi segala tantangan hidup. Ya. Itu yang luar biasa dari Mencius. Dan dia bilang, Qi itu yang dia bawa akan memenuhi bentangan antara langit dan bumi. Bayangkan seorang manusia yang nggak akan tampak dari angkasa luar, tetapi kehadirannya, jangan di angkasa luar lah, naik pesawat aja udah kelihatan kecil banget. Tetapi dayanya, daya moralnya bisa mengisi bentangan langit dan bumi, itu dikatakan oleh Mencius. Ya. Dan dengan itu dia masih mengatakan dua hal, maka Mencius bagi saya sangat luar biasa. Dimanapun dia lewat terjadi perubahan, di mana dia hadir hidup baru muncul. Itu seorang yang hidup dalam moral yang penuh, bukan teori moral. Tetapi kalau kita, bukan etika, tetapi kalau kita sekarang lihat, itu bukan impian. Itu bukan dunia ideal dari Platonik, tetapi itu sesuatu yang luar biasa dihadirkan di bumi ini. Maka kita bisa melihat sebetulnya bahwa ketionghoaan ini, persatuan dengan alam, itu bukan main-main. Daya alam ini luar biasa. Dan itulah yang diserap. Maka di dalam pembinaan manusia Tionghoa, saya masih bicara selalu
dalam arti tradisi ya. Bagaimana misalnya di dalam gerak seorang kaisar zaman Sung meminta seorang menterinya untuk menciptakan gerak badan yang singkat tetapi sungguh punya daya. Maka terciptalah Patuancin. Hanya gerakan sederhana tetapi gerakan ini merupakan imitasi gerak jagat. Maka menjadi sehat. Dan gerakan itu masih diajarkan sampai sekarang. Jadi memang suatu dunia yang menurut saya agak berbeda loh. Bukan teknologi, bukan sains, tetapi hati. Apakah hati bisa punya tempat di dunia ini? Semoga. Ya. Luar biasa. Romo, izinkan saya mengundang Prof. Adri yang kesengsem dengan bagaimana sebetulnya akar budaya Timur ini. Prof. Adri, mau mengungkapkan tambahan Prof. Adri? Oh, saya kebetulan tidak melihat layar Prof. Adri. Oh, ada itu Prof. Adri. Monggo Prof. Adri. Ya, saya tidak mau bertanya, Dokter Teddy. Saya hanya mau bilang bahwa pada sebetulnya nih, mengapa kita kenal dengan Romo Hendra itu kan saya diperkenalkan lewat Romo Sua. Saya tanya sama Romo Sua, kira-kira Romo Hendra ini akan ngomong apa gitu ya. Tapi Romo Sua bilang begini, pokoknya dengerin saja, pasti menarik, pasti enlightening. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Romo Sua itu benar. Ya. Jadi terima kasih Romo Sua telah memberikan kita narasumber yang luar biasa. Terima kasih Romo Hendra. Gitu. Terima kasih Dokter. Terima kasih Prof. Romo Hendra, kita masih punya 5 menit. Saya kira doa kita nanti cukup setengah menit aja bersama Prof. Adri. Ini dari Prof. Agnes nih. Terima kasih banyak Romo atas ceramahnya. Luar biasa. Saya paham ajaran Konfusius itu baik sekali. Hanya bingung bagaimana hal yang baik itu bisa berakar dan dipraktekkan. Lagi-lagi pendidikan keluarga. Aksi nyatanya mungkin kursus perkawinan harus ada materi seperti ini, Kak Romo. Ya, saya pikir yang dibawa Konfusianis adalah, jangan lupa tadi saya sudah kasih lihat hurufnya, bahwa kasih itu 1000 hati. Dan kemudian Konfusius mengatakan 2 hal, bahwa Ren itu berakar pada hati ke dalam, dan keluarnya adalah membawakan hatiku berada di tempat orang lain. Itu kasih. Jadi kasih selalu berakar pada hati, karena di hati terjadi pertemuan dengan langit, dan kemudian persatuan itu disebut Chung, masuk kembali ke dalam hati, Chung, dan kemudian gerak keluarnya disebut Su. Maka kasih punya 2 kutub, ke dalam Chung, ke luar Su. Nah, di dalam dunia modern sekarang, sebetulnya saya nggak pesimistik. Kalau kita melihat dunia modern sekarang, orang kembali kepada afeksi. Kenapa biara-biara suster-suster OCD dan pertapa-pertapa sekarang kebanjiran orang? Karena mereka sudah lihat bahwa teknologi dan sains ada bagus, tetapi nggak pernah memuaskan hati mereka. Saya mendapat kabar bahwa banyak biara OCD di Eropa dan di Amerika yang banyak panggilannya. Tetapi biara aktif, termasuk imam, itu enggak. Afeksi, dunia butuh. Maka menurut saya, sebagai kelompok yang cendekiawan Katolik di UI, dan saya bisa ikut serta di dalam diskusi ini, saya sangat senang, maka kita bisa lihat apa yang bisa kita berikan sebetulnya. Apakah pendidikan kita nanti hanya meniru-niru bahwa kita harus punya fakultas ini, hanya punya itu, harus begini, tetapi nggak sungguh memprioritaskan bagaimana dalam kegiatan yang kita lakukan, kita membuat hati menjadi prioritas utama. Saya rasa matematik juga bisa. Saya nonton di Netflix, The Coach, itu saya tertarik sekali pada matematik. Sayang saya itu sudah tua dan sudah terlambat. Kalau guru saya atau saya lihat film itu 50 tahun yang lalu, mungkin saya nggak jadi belajar di sosial, tetapi saya akan menjadi IPA, masuk IPA.
Sekarang cuma SOS, bukan cuma SOS sebetulnya. Saya senang di SOS karena kemudian afeksi dan dunia batin bisa dikembangkan. Maka sebagai penutup saya rasa kita harus sungguh perhatikan. Jangan cuma otak, tetapi harus ada hati, berakar pada hati, menjadi kreatif dalam segala dimensi hidup. Itu yang bisa kita ambil dari apa yang kita lihat dalam visi Confucius dan Mencius. Menjadi manusia yang kehadirannya, daya moralnya bisa memenuhi bentangan langit dan bumi. Apa enggak ngeri itu? Kalau saya berjalan, saya mengubah segalanya. Dan kalau saya hadir, saya menghidupkan. Wah, Katolik juga loh itu. Mencius saya rasa Katolik. Pertanyaan nakal saya, Romo, di dalam pemahaman mereka itu ada batas yang namanya langit itu nggak, Romo? Nggak ada. Langit itu nggak terbatas. Baik. Romo, seperti yang saya sampaikan tadi, percaya saya, diskusinya akan butuh sampai berjam-jam ini. Karena ternyata peminatan di grup kita ini luar biasa. Prof. Adri sungguh sukses kalau menurut saya. Terutama lagi karena pembicaraan atau topik yang Romo bawakan luar biasa. Saya kira semua dari kita tercerahkan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, Romo Mardi, Prof. Rahmadi, dan mungkin yang belum sempat saya bacakan komentarnya di sini, termasuk Pak Reni, dan banyak juga komentar dari Pak Petrus, Bu Dewaki. Bapak Ibu mohon dimaafkan karena kita harus menyelesaikan pertemuan itu tidak lebih dari 2 jam. Dulu rencananya tanpa kesepakatan dengan Prof. Adri itu cuma 90 menit, tapi sejak awal jadinya 2 jam. Terima kasih. Romo, terima kasih. Saya undang sekarang Prof. Adri untuk memberikan kata penutup serta memilih anggota pertemuan ini untuk menyampaikan doa penutupnya. Mari kita bertepuk tangan untuk Romo dulu sebagai tanda akhir. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Baik, saya juga mengundang Romo Hendra untuk kalau berkenan terlibat dalam grup kita, grup dosen Katolik maupun dosen Katolik sosial politik. Sekali-sekali bisa nimbrung mau dengan filsafat orientalnya, mau. Kalau nanti misalnya Romo Mardi cerita dan seterusnya, bisa lalu Romo Hendra juga ikut bisa rame-rame gitu. Berkenan Romo ya? Ya, boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, Romo, kita akan ketemu lagi nanti pada hari Rabu bersama dengan Romo yang juga pernah bersama-sama kita, yakni Romo Thomas Ulun Ismoyo yang sekarang sedang studi S3 di Brisbane. Dan kemudian pada hari Jumat kita juga akan bertemu lagi dengan Romo Yos Bintoro. Romo Yos, apa kabar Romo? Ada Romo Yos di sini? Selamat sore, selamat sore Prof. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore para Romo. Ya. Romo Yos, selamat sore. Ya. Mendengar suara saya. Kalau begitu, ya. Kami meminta tolong kepada Pak Inocentius, berkenan Pak Inocentius memimpin doa penutup bagi kita. Pak Ino. Terima kasih, Prof. Adri. Jadi, waduh. Apa nggak keliru kasih ke saya nih doa ini? Kalau bisa nggak akan keliru, Pak Ino. Silakan. Oke. Romo Hendra, terima kasih banyak. Saya berusaha untuk memahaminya pakai hati dari tadi nih. Terima kasih Pak Ino. Jadi mau mimpin doa nih, Bro? Iya. Oh ya. Oke. Terima kasih. Nanti Romo Hendra yang berkati kita, Romo, atau Romo Mardi? Romo Mardi aja. Oh ya. Baik. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau telah mencurahkan kasih-Mu kepada kami sehingga kami bisa saling menyapa pada sore hari ini. Terutama sapaan yang disampaikan oleh Romo Hendra kepada kami komunitas dosen baik yang di UI maupun di luar UI. Kiranya apa yang kami dapatkan dari Romo Hendra tadi bisa mempersatukan
daya iman kami kepada-Mu ya Tuhan, dalam berbagai bentuk kegiatan pengabdian kami, dimanapun kami berada. Kuatkanlah kami juga ya Tuhan, dalam menghadapi situasi sulit saat ini, dan kiranya dalam situasi seperti ini, kami tetap merasakan kasih-Mu yang berlimpah, sehingga kami merasa kekuatan yang penuh, memiliki kekuatan yang penuh untuk menghadapi tantangan ini, dan kemudian bisa melewati persoalan dan wabah ini dengan selamat. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga kami masing-masing, sehingga kami dapat merasakan kasih di antara kami semua, dan juga dilengkapi oleh berkat-Mu yang akan diberikan oleh saudara kami, Romo Mardi. Apa Romo Mardi masih ada? Kan? Ya, masih ada. Sekarang kedengaran kan? Kedengaran. Ya. Romo, mohon berkat untuk berkat penutup, Romo. Ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang kasih tanpa batas, yang memperluas persaudaraan kita, memperdalam pengetahuan kita, dan menyatukan kita dalam rahmat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Hendra. Terima kasih semuanya. Selamat datang Romo Yos yang sudah sembuh. Terima kasih Romo. Baik, para Romo, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk petang yang luar biasa dan penuh berkat. Sampai bertemu di kesempatan berikut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Teddy, Prof. Teddy, terima kasih banyak. Prof. Teddy. Terima kasih Prof. Teddy. Terima kasih. Memandu dengan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Teddy. Terima kasih, Romo. Luar biasa. Terima kasih.